Chapter 1651, Newes Teknologi. Satu set Mesya ilahi yang ringan dan portabel bersama dengan pemanfaatan sumber sebagai inti energi adalah alasan di balik keterkejutannya. Perangkat Mesya ilahi ini dapat digunakan oleh Ling Zichen, orang biasa. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Dengan kata lain, jika penelitiannya dapat membantu mempopulerkan perangkat ini, adalah mungkin bagi setiap orang biasa untuk menjadi master Mesya ilahi setelah menjalani pelatihan di masa depan. Jika dia benar-benar berhasil, maka signifikansi keberadaan guru jiwa akan melemah secara substansial. Aku yakin kamu takut sekarang. Ling Zichen membuat gerakan tangan mengejek Tang Wulin dengan jari telunjuknya. Tang Wulin berkata, "Bisakah Mesya ini dipopulerkan untuk penggunaan umum?" Ling Zichen berbicara tanpa ragu sedikit pun. Itu tidak mungkin. Tahukah Anda berapa biaya produksi satu set Mesya di peringkat ini? Lebih dari 60% sumber daya yang diperoleh dari Star Luo Empire dan Dou Spirit Empire selama bertahun-tahun melalui aktivitas perdagangan telah digunakan oleh departemen kami. Saat ini, unit kecil sirkuit sirkulasi positif telah berhasil dikembangkan. Kami hanya berhasil menghasilkan satu set Mesya ini dengan semua sumber daya. Item ini di sini adalah subjek uji yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian ilmiah dan teknis. Ini tidak akan digunakan dengan cara ini. Biaya produksinya 10 kali lipat Mesya ilahi yang biasa. Setidaknya saat ini, saya tidak bisa memikirkan bagaimana kita bisa mempopulerkannya. Namun, saya dapat dengan berani mengatakan bahwa itu akan tetap sebagai produk canggih bahkan setelah 1000 tahun. Tang Wulin adalah seorang guru jiwa. Dia merasa lega setelah mendengarkan kata-katanya. Itu adalah objek yang sepenuhnya bisa menggantikan penguasa jiwa. Namun, sulit untuk mengatakan jika kita dapat mengembangkan banyak jenis sistem sumber sirkulasi positif dengan kombinasi untuk memperkuat efek source fusion. Tentu saja, masih ada proses panjang yang diperlukan untuk mencapai itu. Bahkan, itu tidak dapat diselesaikan hanya dalam beberapa generasi. Seperti kekhawatiran Anda sebelumnya, penelitian ini sangat berbahaya. Tidak akan ada banyak yang tersisa dari para peneliti jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Suara Ling Zichen tiba-tiba terdengar agak sedih pada saat ini. Tang Wulin bertanya, "Direktur Ling, apakah Anda memiliki teman yang..." Ayah dan ibuku sedang melakukan penelitian pada generasi pertama sirkuit sirkulasi positif ketika mereka meledak sampai mati. Mereka kehilangan kendali atas sumber dan mengakibatkan ledakan," kata Ling Zichen dengan acuh tak acuh. "Maafkan saya." Tang Wulin menghela nafas dalam hatinya. Dia menemukan bahwa kesannya terhadap Ling Zichen sekarang menjadi sedikit lebih baik. "Tidak apa-apa. Kehidupan kami telah ditawarkan untuk penelitian sejak awal. Inilah tujuan hidup kita. Jika saya diberi kesempatan untuk membongkar surga abadi untuk sekali, ancaman kematian tidak ada artinya bagi saya. Itu akan sia-sia." Tang Wuli benar-benar ingin menamparkan dahinya. Perilakunya yang aneh telah dimulai sekali lagi. Mentalitas ilmuwan berbeda dari orang biasa seperti yang diharapkan. "Aku perlu menguji dan memverifikasi kemampuan bertarungmu," Tang Wulin berkata kepada Ling Zichen dengan suara yang dalam. "Tentu, lanjutkan. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda sebagai Master Sekte Tang Sekte." Ling Zichen tampak bersemangat tinggi. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan bahwa wanita ini bukan hanya orang gila sains tetapi juga bisa menjadi orang gila yang kejam. Gimnasium Shrek Academy dilengkapi dengan teknologi paling canggih di benua saat ini. Dalam Shrek yang direkonstruksi, gimnasium besar yang dirancang khusus dan dibangun oleh Tang Sek terletak tepat di samping arena Akademi Shrek. Orang bisa menyebutnya Shrek Coliseum juga. Ukuran Coliseum adalah sekitar setengah ukuran dari Mingdu Coliseum. Selain itu, dilengkapi dengan segala macam fasilitas canggih yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda setiap saat. Ini dapat digunakan untuk pertempuran Mesya, pertempuran tuan jiwa atau sebagai arena kultivasi, latihan pertempuran yang sebenarnya, dan juga segala macam pelajaran canggih. Itu adalah komponen terpenting Akademi Shrek setelah rekonstruksi. Masing-masing dari 4 kelas yang baru memulai semester akan bergiliran untuk melakukan segala macam pelajaran di sini setiap hari. Justru kelas Luo Guixing yang belajar di sini hari ini. Yi Zichen berdiri di depan barisan kelasnya.
Dia sudah dipilih sebagai monitor kelas 1. Kolisem di depan matanya tampak sangat terbuka dan transparan. Ada banyak bahan seperti kaca yang bertindak sebagai perisai di dalam kolisem. Seluruh tempat itu memancarkan bentuk tekstur yang intens. Luo Guixing memandangi para siswa di hadapannya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar pergi kesurupan dan mengingat situasi ketika dia baru saja memasuki akademi saat itu. Dia sudah cukup terkenal saat itu. Dia memiliki moniker sakler dan dia mengandalkan kendali atas ruang untuk mendapatkan reputasi sebagai master jiwa pertempuran tipe kontrol yang paling kuat di kelompoknya. Setidaknya, itulah yang terjadi sebelum pemberontakan Su Xiaoyan. Tang Wulin dan beberapa siswa lainnya diterima di akademi nanti. Ketika mereka pertama kali memasuki akademi, mereka bahkan diperlakukan sebagai orang buangan. Namun siapa yang menyangka bahwa satu dekade setelah itu mereka akan tumbuh menjadi andalan Shrek. Dia adalah pemuda berdarah panas yang diterima di Shrek dan sudah menjadi guru sekarang. Semuanya berubah terlalu cepat. The youth standing at the front of the line was known as Yi Zichen. He had a heroic bearing on his face. He did not come from a prestigious background and he did not inherit some powerful lineage either. However, he was extremely tenacious in temperament and had exceedingly high natural endowments. He had already achieved the result he had now at such a young age. Even though he could not compare to Luo Guixing's batch, he was considered the best of the younger generation. More importantly, Luo Guixing called that Yi Zichen seemed to possess qualities that were similar to Tang Wulin back then. Perhaps, he would become another Tang Wulin in a decade. Was this possible? Who could tell? Hari ini adalah hari di mana kalian semua datang ke Shrek Square. Anda dapat memperlakukan tempat ini sebagai gimnasium, kolisem, atau arena pelatihan. Anda akan sering datang ke sini. Perselisihan internal dilarang di akademi tetapi Anda tidak dilarang terlibat dalam spar. Bagaimana Anda mendefinisikan dan membedakan antara pertengkaran dan perselisihan internal? Ini sangat sederhana. Beritahu guru dan beritahu saya bahwa Anda ingin berkelahi. Lalu, aku akan membawamu ke tempat ini dan membuka area untukmu. Saya akan menonton pertarungan Anda sebagai wasit. Ini dikenal sebagai spar. Namun, jika Anda memilih untuk terlibat dalam perselisihan internal dan melanggar peraturan akademi, maka saya akan membuat Anda meninggalkan tempat ini tanpa ragu sedikit pun. Anda tidak akan diberi kesempatan kedua. Anda akan segera dikeluarkan setelah ditemukan. Apakah kamu mengerti? Dimengerti. Kelompok pemuda berdarah panas berteriak keras tanpa ragu sedikit pun di bawah kepemimpinan Yi Zichen. Luo Guixing mengangguk dengan puas. Baiklah kalau begitu. Ini pertama kalinya Anda ke sini hari ini. Saya ingin membiasakan diri dengan Anda masing-masing. Jadi, pelajaran kita untuk hari ini sangat sederhana. Ini akan menjadi tiang yang saya sebutkan sebelumnya. Sekarang, tolong berbaris sesuai dengan tipe guru jiwa. Baris pertama adalah sistem serangan. Baris kedua, sistem kontrol. Baris ketiga, sistem kelincahan. Baris keempat, sistem bantu. Baris kelima, tipe-tipe master jiwa lainnya. Para siswa yang mampu diterima di Shrek tentu saja bukan pemuda biasa. Tidak sulit untuk memahami instruksi Luo Guixing. 5 baris antrian sudah terbentuk dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernapas beberapa kali. Yi Zichen ragu-ragu sejenak tetapi memutuskan untuk berdiri di garis sistem kontrol pada akhirnya. Jiwa bela dirinya dapat diserang dan juga menjadi tipe kontrol tetapi di lubuk hatinya ia menemukan bahwa ia lebih suka berada di sistem kontrol. Ini karena dia menikmati perasaan melakukan kontrol atas seluruh adegan. Luo Guixing mengangkat buku registrasi di tangannya dan mulai mengumumkan. Yi Zichen, Chen Yuan, Zhuang Yu, Luo Rui, Sang Guanran. Kalian berlima akan membentuk skuadron pertempuran pertama. Skuadron kedua. Tepat ketika Luo Guixing membagi murid-muridnya menjadi kelompok-kelompok, tiba-tiba, lapisan warna merah samar berdesir di dalam seluruh kolisem. Warna merah muncul pada bahan-bahan seperti kaca pada awalnya kemudian warna merah menyebar dengan cepat dan bergabung bersama untuk membentuk perisai lampu merah besar. Peringatan. Peringatan. Kami akan memulai sebuah spar armor perang 3 kata ke atas. Semua orang di tengah segera mundur ke zona aman.
Tolong segera mundur ke zona aman. Suara elektronik terdengar segera setelahnya. Luo Guixing memiliki perubahan wajah. Dia buru-buru melambaikan tangannya. Semuanya, ikuti aku. Mungkin kita akan menyaksikan pertunjukan akbar. Chapter 1652, Ling Zichen's Fighting Capacity. Dia melambaikan tangan kanannya ketika dia berbicara dan cincin cahaya perak segera berdesir keluar dari tubuhnya. Cahaya perak berkilauan dan menjerat semua siswa dari kelas 1. Itu melintas di saat berikutnya dan mereka sudah tiba lebih dari 100 meter di tepi Kolisem. Sementara itu, dua siluet turun dari langit dan dengan lembut mendarat di tanah. Tidak perlu melihat dengan mata dan Tang Wulin bisa merasakan bahwa Luo Guixing dan murid-murid kelas 1 berada di kejauhan. Bibirnya bergerak ketika dia mentransmisikan suaranya. Sepintas kejutan melintas melewati mata Luo Guixing di kejauhan. Dia mengangguk dan berkata, "Dimengerti. Baiklah, teman-teman kecil. Kalian semua beruntung hari ini. Ikuti aku." Saat dia berbicara, Luo Guixing membawa murid-muridnya dan dengan cepat tiba di sebuah kamar di lantai 2 Kolisem. Ruangan ini dilindungi oleh selembar kaca besar. Cahaya merah samar berdesir keluar tirai kaca. Ini adalah tindakan perlindungan terkuat yang tersedia. Luo Guixing tidak perlu mengajar. Para siswa sudah mencapai ke sisi dinding tirai kaca. Mereka memandang ke arah luar pada dua orang yang berdiri di Shrek Square. "Guru Luo, apakah itu pertarungan antara 3 armor master pertempuran?" Yi Zichen bertanya pada Luo Guixing dengan ekspresi bersemangat. Luo Guixing mengangguk. "Lihat. Paling tidak ada satu orang yang bisa Anda kenali dan sudah tahu identitas mereka." Yi Zichen mengikuti tatapan Luo Guixing dan melihat ke arah arena. Matanya langsung melebar. Ini karena dia telah melihat pria yang tampaknya masih muda namun sudah menjadi idola di hatinya sejak upacara pembukaan baru. Dia belajar tentang orang ini untuk pertama kalinya ketika dia menyaksikan pertempuran 5 dewa. Dia tidak pernah bisa melupakan kata-kata yang diucapkan oleh komentator dalam kegembiraan dan antusiasme. Kata-kata dalam pertempuran 5 dewa adalah bertarung sendirian di tanah musuh. Setiap kali dia memikirkan kata-kata itu, dia bisa merasakan darahnya mendidih dengan antusiasme yang baik. Tidak peduli seberapa lelahnya dia dari kultivasi. Dia akan selalu mengepalkan giginya dan dengan susah payah menanggung prosesnya. Ketika dia akan mendaftar di Akademi Roh, dia tidak tahu bahwa pria ini adalah idola di dalam hatinya. Bahkan, dia kurang tahu bahwa pria ini adalah pemimpin tertinggi di Akademi Shrek. Dia hampir kehilangan kendali emosinya ketika dia melihat pria ini pada hari itu juga. Kekuatan positif seorang idola memiliki efek yang tak terukur pada pertumbuhan seorang pemuda. Sama seperti jubah putih, pedang biru, es langit, dan salju. Pengaruh dingin Wu Zhangkong atas Tang Wulin saat itu. Pria yang berdiri di bawah sana saat ini adalah idola Yi Zichen. Apakah dia akan terlibat dalam pertempuran? Siapa lawannya? Apakah itu baju besi merah muda? Apakah orang itu adalah ahli armor pertempuran? Orang bisa mengatakan bahwa pengguna yang mengenakan baju besi merah muda yang berdiri di hadapan Tang Wulin adalah seorang wanita. Selain itu adalah wanita dengan sosok yang sangat proporsional. Namun, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan baju besi sehingga fitur wajahnya tidak bisa dilihat. Tang Wulin memandang Ling Zichen yang berdiri di depannya dan membuat isyarat undangan ke arahnya. "Silakan mulai. Saya ingin melihat kekuatan unit inti sumber sirkulasi positif Anda." Tang Wulin sangat ingin tahu tentang hal itu. Meskipun set mecha berukuran kecil di depan matanya tidak dapat diproduksi secara massal. Itu adalah pertama kalinya dia belajar tentang konsep-konsep unit positif circulation source core. Jika semua amunisi Soul tetap peringkat God Killer dibuat dengan menggunakan item ini sebagai dasarnya, maka seberapa kuat amunisinya? Penelitian yang terkait dengan sumber sangat mungkin menjadi pencapaian ilmiah paling penting dalam seluruh sejarah umat manusia. Pada saat yang sama, Tang Wulin sudah mulai membuat mechanya. Jika memungkinkan, ia berharap dapat menggabungkan produk berteknologi tinggi ini. Prasyarat untuk menggunakan item ini di mechanya adalah bahwa item itu harus cocok. Tentu. Sudut bibir Ling Zichen melengkung menjadi busur. Tentu saja, Tang Wulin tidak bisa melihat ekspresinya. Namun,
Dia melihat aliran cahaya merah muda yang tiba-tiba datang sebelum dirinya. Orang harus tahu bahwa karena kekuatan spiritual Tang Wulin yang kuat, kekuatan spiritualnya secara alami akan membentuk cakupan besar di seluruh tubuhnya untuk tujuan deteksi bahkan ketika dia tidak sengaja mengendalikannya. Namun, kekuatan spiritualnya hanya memberikan sedikit peringatan atas proses ketika Ling Zichen mulai menghasilkan kecepatan sampai dia tiba di depannya. Alasannya sangat sederhana. Dia terlalu cepat. Tang Wulin tidak bergerak. Dia seharusnya bisa mengangkat tangannya setidaknya selama periode waktu yang sangat singkat ini dan melindungi dadanya. Namun, dia tidak melakukannya dan membiarkan tinju Ling Zichen dengan ganas menyerang dadanya. Selain itu, kekuatan spiritualnya sepenuhnya terbuka selama sepersekian detik itu. Petir merah muda asli mulai melambat di dunia rohaninya sehingga ia dapat dengan jelas mengamati semua yang terjadi. Bintik-bintik cahaya yang didistribusikan di setiap sudut Mesya ilahi Ling Zichen langsung menjadi menyala saat dia menghasilkan kecepatan. Itu membuatnya tampak seolah-olah seluruh tubuhnya bercahaya dengan cahaya terang. Setiap titik cahaya di tubuhnya tampaknya menjadi sumber kekuatan pendorong. Pada saat berikutnya, tinju itu dengan ganas menabrak dadanya. Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa tubuh naga emasnya secara alami dilepaskan karena dampaknya. Potongan-potongan sisik emas dengan rapat menempel di dadanya. Di sisi lain, timbangan ditarik ke dalam setelah bertahan dari kekuatan dampak. Otot-otot dadanya berkontraksi sementara dadanya mengalah sedikit untuk memperlambat kekuatan benturan. Semuanya terjadi dalam persepsi rohaninya. Di sisi lain, rasanya seperti dua orang telah menyelesaikan tabrakan pertama mereka untuk para siswa dan Yi Zichen di lantai 2. Boom, semburan gelombang udara mengerikan meledak. Tubuh Tang Wulin meluncur mundur dengan cara yang hampir paralel. Di sisi lain, lapisan cahaya emas merah muncul di tubuhnya segera setelah dia dipukul. Sinar itu bergetar hebat untuk menetralkan kekuatan tumbukan yang mengerikan setelah kecepatan tubuhnya melayang mundur. Tang Wulin mundur selama 100 meter sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya sekali lagi. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menyentuh dadanya sebelum dia mengangguk ke arah Ling Zichen. Suara dingin Ling Zichen terdengar. Pemogokan sebelumnya adalah sekitar 100.000 kilogram. Menurut pengukuran normal, bahkan binatang buas dengan pertahanan super kuat seperti Dusgold Dreadclaw Bear akan dihancurkan oleh dampaknya. Dengan kata lain, pertahanan Anda setidaknya setingkat dengan Dusgold Dreadclaw Bear yang berumur 10.000 tahun. Namun, ini hanya sebagian kecil dari kekuatan saya. Aku akan menerapkan lebih banyak kekuatan sekarang. Petir merah muda muncul sekali lagi. Ia menempuh jarak 100 meter dalam sepersekian detik. Namun, Tang Wulin tidak secara pasif menanggung pemukulan kali ini. Tangan kanannya bergerak pada saat yang sama ketika Ling Zichen mulai bergerak. Kemampuan menyerang Divine Mesya Ping agak kuat. Jika Ling Zichen menahan sampai batas tertentu selama pemogokan sebelumnya, maka Mesya kecil ini benar-benar Mesya peringkat ilahi. Kemampuan menyerang sudah cukup tapi aku bertanya-tanya tentang pertahanannya. Cahaya keemasan dan merah muda menyelesaikan tabrakan di langit. Kali ini, Tang Wulin tetap tanpa pengawasan sementara kilat merah muda melonjak ke langit dengan cepat seolah-olah itu dibiaskan. Namun, kilat merah muda tidak berhenti sama sekali. Aliran cahaya merah muda yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pancuran hujan cahaya merah muda yang melesat ke Tang Wulin. Tang Wulin menarik tangan kanannya dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Sinar keemasan melintas sekali di matanya ketika pupilnya berubah menjadi celah vertikal. Roar, raungan naga yang gagah berani meledak dalam sepersekian detik. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa kepala naga emas raksasa sedang mengisi keluar dari pusat tubuhnya. Gelombang suara yang dipadatkan berubah menjadi cincin halo emas yang meledak keluar. Petir merah muda melahap ke dalam kehampaan. Di sisi lain, Mesya Ping itu menampakkan dirinya di langit. Namun, bola cahaya merah muda dengan ukuran diameter 5 meter muncul di sekitar tubuhnya untuk melindunginya. Permukaan bola cahaya itu beriak dan berfluktuasi dengan hebat karena dampak Golden Dragon Roar. Orang bisa melihat bahwa dua tombak pendek dipegang dalam genggaman Mesya Ping. Masing-masing tombak itu panjangnya sekitar 1,5 meter. Tampak jelas bahwa sambaran petir merah muda tadi terlepas dari tombak. Apakah dia menggunakan tombak?
Tang Wulin tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya sekali lagi. Dia mencengkeram udara tipis untuk menyulap tombaknya. Sinar keemasan berkilauan dan tombak naga emas sudah muncul di tangannya. Dengan tangannya menggenggam tombak naga emas, Tang Wulin mengarahkannya ke udara. Rasanya seolah-olah Meisha Ping itu membeku sesaat. Selama saat itu, Ling Zichen di dalam Meisha hanya bisa merasakan ketidaknyamanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak merasakannya dari tubuhnya, tetapi perasaan itu datang dari lubuk hatinya. Chapter 1653, Fierce Battle Against Ling Zichen. Ini karena dia akan meluncurkan serangan balik. Tetapi tombak naga emas yang diluncurkan Tang Wulin dengan begitu santai dan anggun memotong setiap arah yang mungkin. Bajingan. Namun, Ling Zichen tetap percaya diri pada dirinya sendiri karena Meisha spesialisasinya tidak begitu mudah diselesaikan. Dia menyilangkan tombak pendeknya di depan dadanya, memperlihatkan bagian tengah poros mereka. Penglihatan kuat Tang Wulin memperhatikan bahwa ada titik cahaya di pusat kedua tombak pendek, sedikit lebih besar daripada yang ada di tubuhnya. Jika seseorang menggambarkan sisa bintik cahaya sebagai ukuran biji wijen, pasangan bintik pada tombak pendek itu seukuran kedelai. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya. Apakah kor sumber sirkulasi positif individu dibagi ke dalam peringkat yang berbeda juga? Pada saat berikutnya, dia menyaksikan dengan takjub ketika kedua tombak pendek itu mulai bersinar serempak. Sinar bersinar dari dua inti pada tombak. Sinar tumpang tindih dan menyatu menjadi sinar merah muda yang mencapai Tang Wulin hampir seketika. Perasaan bahaya yang intens membuat rambut Tang Wulin berdiri tegak. Dia menggunakan wilayah rohaninya hampir tanpa ragu-ragu. Sinar cahaya yang telah tiba di depannya berhenti sekaligus. Tampaknya sudah dikembalikan ke saat sebelum dipecat. Kali ini, Tang Wulin bisa melihat lebih jelas. Sumber sirkulasi positif inti pada dua tombak pendek telah tumpang tindih dan menembakkan sinar yang kira-kira setebal kedelai. Tampaknya tidak kuat, tetapi Tang Wulin bisa merasakan bahwa sinar ini mematikan. Bahkan, itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan sinar ion berat yang digunakan Long Yuxue sebelumnya. Siluetnya berkilauan saat dia pindah dari tempat asalnya. Sinar merah muda telah melesat melewati tubuhnya. Tetapi itu tidak lenyap begitu ditembakkan. Sebaliknya, ia menyapu secara horizontal ke arah tubuh Tang Wulin seperti bilah cahaya. Tang Wulin tidak berani memperlambat sama sekali dan bereaksi terhadap situasi dalam sepersekian detik. Dia menggunakan tombak naga emas di tangannya untuk memotong busur cahaya yang menimpa sinar merah muda. Ada suara gesekan yang menusuk dan ledakan hebat. Tang Wulin merasakan kekuatan ledakan yang kuat menyerang tubuhnya sekaligus. Seolah-olah palu raksasa telah muncul di hadapannya dan menabrak tubuhnya dengan kejam. 1. Apa itu tadi? Pertanyaan itu memasuki benaknya ketika dia menyaksikan dengan kaget. Pada saat berikutnya, dia telah diledakkan oleh kekuatan ledakan. Di udara, dia mengayunkan tubuhnya untuk mengubah arahnya. Langsung melepaskan diri dari daerah pemberhentian balok. Meisha merah muda berubah menjadi petir sekali lagi. Sepasang tombak pendek menembakkan bentuk bercahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengejar Tang Wulin. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Meisha ilahinya benar-benar terlalu cepat. Selain itu, ia mampu melakukan banyak manuver yang luar biasa. Setelah terlibat dengannya beberapa kali, Tang Wulin telah memperhatikan bahwa unit core sos positif di tubuhnya tidak hanya menghasilkan energi. Masing-masing juga merupakan pendorong. Sos kores inilah yang memungkinkan Meisha melakukan semua jenis gerakan di bawah kendali Ling Zichen. Tang Wulin merasa sulit membayangkan bahwa tubuh Ling Zichen mampu menahan dampak yang begitu kuat. Kekuatan Meisha ini jauh melebihi apa yang dia harapkan. Itu pasti bisa dianggap Meisha ilahi. Bahkan, itu bahkan bisa melampaui mekanisme ilahi biasa. Namun, sifat kompetitif Tang Wulin dipicu pada saat yang tepat ini. Apakah teknologi umat manusia benar-benar mampu mengalahkan kultivasi yang melelahkan dari seorang guru jiwa? Mungkin itu akan mungkin terjadi di masa depan. Tetapi setidaknya, dia belum akan melakukannya dulu. Dia mengarahkan Golden Dragon Spear ke depan dan menembakkan ribuan bentuk bersinar. Kesadaran tangguh Tang Wulin menyatu dengan kekuatan jiwanya dan kekuatan inti naga.
Kekuatan itu disalurkan ke Golden Dragon Spear sehingga bisa menembakkan rentetan briliannya. Cahaya merah muda itu melahap hampir seketika. Sepertinya serangan Ling Zichen ditutupi oleh awan cahaya keemasan yang besar. Kemudian, cahaya keemasan berubah menjadi dirinya sendiri dan mengkonsumsi cahaya merah muda. Itu menyatu menjadi satu bentuk dan menuju ke arahnya. Itu adalah 1000 jari yang menuduh. Tang Wulin telah menggunakan gerakan ini begitu sering sehingga dia menjadi cukup akrab dengannya. Itu sudah naluriah. Ini mungkin adalah teknik tombak yang paling banyak dia habiskan untuk berkultivasi. Dia pernah dikenal sebagai dewa tombak di luar zamannya. Dewa tombak Wulin telah mengalahkan lawan yang tak terhitung jumlahnya dengan tombak naga emasnya. Tidak peduli seberapa kuat Misha itu. Keterampilan tempurnya tidak pernah bisa mengukur hingga seorang guru jiwa yang berpengalaman. Ling Zichen merasa bahwa serangannya telah jatuh ke dalam jebakan. Itu telah dikompresi dalam sepersekian detik. Begitu cepat sehingga tekstur lengket muncul di mejanya. Dia bahkan tidak bisa mengelak jika dia mau. Apakah ini kekuatan dari penguasa jiwa elit? Ling Zichen memikirkan hal ini. Tetapi dia tidak punya niat untuk menyerah pada saat ini. Daya saingnya hampir setinggi mungkin secara manusiawi. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan ketika dia dihadapkan oleh Tang Wulin? Dia mengangkat tombak pendek di tangan kanannya ke posisi horizontal. Sekali lagi, inti sumber sirkulasi positif di tengah tombak bersinar terang dan melepaskan aliran cahaya merah muda lagi. Ada suara ledakan yang mengerikan. Dan serangan Tousan Accusing Fingers berhenti sejenak. Rekaman itu menghancurkan tubuh Ling Zichen ke belakang. Saat dia terlempar, dia dengan cepat melemparkan tombak pendek di tangan kirinya. Itu sama dengan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Suaranya bergema di udara saat semua ini terjadi. Tang Wulin sangat terkejut. Dia tidak meragukan kata-kata gila perempuan ini sama sekali. Energi yang keluar dari kor sumber pada tombak pendeknya sebelumnya benar-benar menakutkan. Jika soskor diledakkan, akan sulit untuk memperkirakan tingkat ledakan. Tang Wulin segera bersiap untuk itu. Ya, dia tidak mundur tetapi bersiap untuk pukulan itu. Dia tidak akan pernah membiarkan benda ini meledak di dalam Shrek Square. Shrek Square dilengkapi dengan pertahanan yang kuat. Tetapi kekuatan amunisi jiwa tetap peringkat 9 hampir sama dengan serangan dengan kekuatan penuh dari limit Douluo. Dia tidak tahu apakah tempat itu mampu menahan itu. Lusinan siswa Shrek ada di lantai 2. Jika kecelakaan terjadi, dia yang harus disalahkan atas kerusakan Shrek. Bertahun-tahun yang lalu, Atlas Douluo mengorbankan hidupnya untuk melindungi mereka. Bagaimana dia bisa tersentak ketika dia dihadapkan dengan serangan seperti itu kali ini? Dia menemukan bahwa dia sudah menuju tombak pendek hampir secara tidak sadar. Time backtrack muncul sekali lagi. Tombak pendek itu dikembalikan ke saat ketika baru saja meninggalkan tangan kanan Ling Zichen. Kemudian, Ling Zichen menyaksikan sesuatu yang merupakan pengalaman seumur hidup. Raungan naga yang dalam bergema di seluruh alun-alun Shrek dan mengubah segalanya di daerah itu menjadi emas dalam sepersekian detik. Arai merah emas yang sangat besar muncul dari tanah. Rasanya seperti naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya dengan berani mengaum. Di bawah penyembunyian cahaya keemasan, tubuh Tang Wulin mulai tumbuh dan dia berubah menjadi naga emas raksasa. Cakar depannya dengan kuat meraih tombak pendek dan memegangnya. Dia dengan cepat melingkarkan seluruh tubuhnya ke seluruh tombak, membungkusnya dengan erat. Sementara itu, naga emas raksasa membalikkan tubuhnya setengah untuk mengeluarkan ekornya yang panjang dan ramping. Pada saat itu, Ling Zichen merasa seolah semangat dan kemauannya telah membeku sepenuhnya. Sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan tidak mengendalikan Misha ilahinya. Kemudian, dia menyaksikan ekor naga emas raksasa itu mengayun ke arahnya dan membentur tubuhnya dengan kejam. Misha Ping itu dikirim terbang seperti bola meriam dan menabrak pelindung di kejauhan. Tang Wulin, dalam bentuk avatar Raja Naga Emasnya, menutup sayapnya di sekitar tombak pendek, menjaganya tetap kuat di bagian dalam tubuhnya. Dia akan menggunakan tubuhnya untuk mengandung kekuatan ledakan yang bisa menyaingi amunisi jiwa tetap peringkat 9. Ledakan. Saat Ling Zichen menabrak dinding, lingkaran cahaya merah menyebar keluar. Para siswa di lantai 2 telah menyaksikan semuanya.
Mereka tidak bisa mendengar suara Ling Zichen. Tetapi mereka bisa melihat dengan jelas ketika Tang Wulin mengubah dirinya menjadi naga emas dan memukul Ling Zichen saat dia memutar tubuhnya. Chapter 1654, I give myself quite a scare for being too crazy. Hampir setiap siswa merasa darah mereka mendidih dengan antusiasme yang baik. Terutama ketika mereka menyaksikan cahaya emas merah muncul bersama dengan pola naga emas merah yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari area luas di dalam Kolisem. Seperti inilah seharusnya seseorang dengan kemampuan luar biasa. Transformasi Pavilion Master benar-benar menakjubkan. Yi Zichen mengepalkan tangannya tanpa sadar. Hanya ada satu pikiran di benaknya pada saat ini. Aku akan membuat diriku kuat juga. Akan datang suatu hari ketika saya akan sama kuatnya dengan Pavilion Master. Ini adalah kekuatan penguasa jiwa. Inti naga dan inti jiwa di dalam tubuh Tang Wulin sepenuhnya dimobilisasi. Bahkan kekuatan spiritualnya telah terbentuk menjadi perisai pelindung kecil di dadanya untuk mengelilingi tombak pendek sepenuhnya. Dragon air menutupi setiap sisiknya. Armor pertarungan 3 kata miliknya juga dilepaskan sepenuhnya dan bahkan Blood Golden Dragon Domain-nya ikut bermain. Dengan basis budidayanya, ia tentu mampu mengatasi amunisi jiwa tetap peringkat 9. Namun, itu jika dia menerima pukulan dari depan dan tidak berusaha menahan ledakan itu dengan tubuhnya. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang akan meledak dari tombak pendek di tangannya. Tetapi tidak ada waktu baginya untuk mempertimbangkan itu saat ini. Satu-satunya hal dalam benaknya adalah melindungi Shrek dengan segala cara. 1 detik, 2 detik, 3 detik, Tang Wulin tertegun sejenak. Dia telah memberikan semua yang dia miliki sebagai persiapan untuk ledakan itu. Dia bersiap diri mengantisipasi. Tetapi ledakan itu tidak pernah datang. Tombak pendek itu sepertinya kehilangan energinya. Itu berbaring di lengannya diam-diam dengan hanya kilau samar dari inti sirkulasi sumber positif yang tersisa. Itu tidak meledak. Jadi, kamu benar-benar berpikir aku gila? Ya, kamu bodoh. Suara mengejek terdengar dari kejauhan. Meisha merah muda sudah berjuang untuk berdiri. Tang Wulin tidak punya pilihan selain untuk mengakui bahwa daya tahan Meisha-nya juga sangat mengejutkan. Sejauh yang dia tahu, dia sepertinya tidak kesulitan bangun. Jelas bahwa dia sama sekali tidak terluka oleh serangan Tang Wulin. Tang Wulin merasa lega. Ada kilau bercahaya saat ia berubah kembali menjadi wujud manusianya sekali lagi. Kamu benar-benar tidak gila. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak marah. Ling Zichen mengangkat bahu. Aku hanya mencoba menipu kamu untuk mengubah langkahmu. Siapa yang tahu Anda akan memiliki reaksi dramatis. 2. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tang Wulin ingin mengalahkan seorang wanita. Dia benar-benar berharap bahwa dia bisa dengan kejam memukulnya. Baik, itu saja untuk hari ini. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Saya dapat mengatakan bahwa Anda menunjukkan belas kasihan kepada saya sebelumnya. Fluktuasi energi yang dipancarkan tubuh Anda dalam sepersekian detik itu sudah melampaui beban saya yang biasa 5 kali lipat. Saya tidak cocok untuk Anda. Tentu saja. Itu hanya jika saya berada di bawah beban biasa saya. Tang Wulin dengan cepat mengendalikan emosinya setelah momen kejutan dan kemarahan. Dia berbicara dengan dingin. Lalu bagaimana jika itu bukan bebanmu yang biasa? Ling Zichen mendengus dingin. Aku bisa meledakkanmu dengan ledakan yang sama. Apa kau percaya itu? Bukan saya. Jika Anda bukan seorang wanita. Tang Wulin mengangkat tangannya dan melemparkan tombak pendek ke Ling Zichen. Inti sumber sirkulasi positif pada tombak pendek berkilau sejenak. Turunannya lambat dan terkontrol saat mendarat dengan mulus di tangannya. Sebaiknya kau mempercayainya. Terkadang saya menjadi sangat gila. Saya bahkan membuat diri saya takut. Sekarang, saya pikir saya memenuhi syarat untuk membantu Anda menyelesaikan operasi. Ya. Ling Zichen menarik kembali tombak pendeknya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Tetapi tombak itu tampaknya telah menyatu ke dalam tubuhnya. 2. Tang Wulin berkata, tentu. Tetapi saya memiliki kondisi. Silakan, kata Ling Zichen. Tang Wulin berbicara. Anda harus mematuhi perintah saya. Jangan mengambil tindakan gegabah sendiri setiap saat. Kalau tidak, Anda tidak boleh bergabung. Tentu. Selama itu masuk akal.
Entah mengapa, ilmuwan gila wanita itu tiba-tiba tampak lebih santai. Tang Wulin tidak berharap bahwa dia akan setuju begitu cepat dan mudah. Dia merasa sangat heran bahwa dia tidak bisa berhenti sejenak. Aku selalu menepati janjiku. Saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan, jawab Ling Zichen dengan arogan. Itu yang terbaik. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Tang Wulin menarik baju perangnya dan domain naga emas darah. Dia berjalan kembali ke Shrek Square dengan langkah panjang. Pertempuran di antara mereka sebenarnya hanya berlangsung untuk waktu yang singkat. Meskipun demikian, periode sesaat ini telah membanjiri para siswa yang menonton pertarungan dari lantai 2. Perisai pelindung begitu kuat sehingga mereka tidak bisa merasakan fluktuasi energi di arena. Tetapi mereka menemukan bahwa merasakan kesadaran yang ditampilkan oleh kedua lawan sangat menakjubkan. Orang yang paling memahami proses pertempuran tidak lain adalah Luo Guixing. Luo Guixing dapat dengan jelas mengatakan bahwa baju besi merah muda itu jelas bukan baju perang karena tidak memiliki karakteristik yang sama. Lawan perempuan bereaksi terhadap serangan Tang Wulin yang tak terhentikan dengan energi yang luar biasa. Tetapi dia tidak menyatukan jiwa bela diri dan kekuatan jiwanya ke dalam baju perangnya. Mungkinkah itu adalah Mesya? Bagaimana mungkin sebuah Mesya menjadi sangat kuat ketika itu sangat kecil? Luo Guixing mau tak mau bertanya-tanya tentang hal ini. Dia menemukan adegan terakhir agak aneh karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Apapun masalahnya, pertempuran sudah berakhir. Yang bisa dia lakukan adalah mengakui bahwa itu adalah pelajaran yang sangat hidup bagi para siswa muda. Luo Guixing tidak perlu bertanya karena dia bisa mengatakan bahwa mereka sangat terkejut hanya dengan melihat mata siswa. Selain itu, semangat mereka juga sangat didukung. Tepuk-tepuk-tepuk. Dia bertepuk tangan untuk mengalihkan perhatian murid-muridnya. Baiklah. Aku tidak akan bertanya kepadamu tentang apa yang kamu pikirkan tentang pertempuran itu karena aku ingin kamu menyampaikan ide-idemu kepadaku dengan penampilanmu selanjutnya kami akan memasuki arena berikutnya. Untuk babak pertama, Skuadron 1 lawan Skuadron 2. Tunjukkan kemampuan Anda. Jika Anda ingin menjadi pembangkit tenaga listrik seperti Pavilion Master, satu-satunya cara Anda akan mencapainya adalah dengan tekad dan kerja keras yang sangat lama. Tang Wulin berjalan dengan langkah panjang di depan Ling Zichen. Dia belum menarik mecanya, tetapi dia mengikuti di belakangnya dengan tenang. Ketika dia melihat sosoknya yang tinggi dan langsing di depannya, dia merasa sangat sulit untuk membayangkan bahwa seorang manusia benar-benar mampu memancarkan energi yang mengerikan seperti itu dengan hanya mengandalkan tubuhnya sendiri. Pria ini memang seorang master armor pertempuran yang perkasa. Dia mengandalkan mecanya, yang mungkin satu-satunya dari jenisnya di dunia. Karena inilah dia bisa menjadi sangat tangguh. Jadi, apa yang dia andalkan saat itu? Itu adalah kultivasi yang intens. Ling Zichen sebenarnya bukan orang yang santai. Tentu saja, jika ada orang lain yang menuntut agar dia mematuhi perintah mereka, mungkin dia akan memberi mereka tamparan keras. Namun demikian, dia telah setuju untuk diperintahkan oleh pria ini dengan cara yang taat yang tak terduga. Ini karena dia tidak melupakan reaksinya ketika dia menyebutkan bahwa tombak pendeknya dilengkapi dengan kekuatan ledakan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Dia tidak menghindar atau mundur, tetapi dia melakukan level terbaiknya untuk menggunakan tubuhnya untuk mengandung tombak pendek. Dia siap mengorbankan dirinya untuk menahan kekuatan ledakan yang mungkin bisa menyebabkan bencana. Ling Zichen tidak akan pernah berharap bahwa manusia biasa atau tubuh master armor tempur akan mampu menahan kekuatan ledakan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Dia berasumsi bahwa pria di depannya tidak mampu melakukannya juga. Tetapi dia telah mencoba semua hal yang sama selama saat itu. Meskipun temperamennya super tegas, bahkan mungkin sedikit histeris, dia tidak bisa menahan diri untuk sangat terkejut dengan tindakannya. Dia menjaga segala sesuatu di sekitarnya. Dia berusaha melindungi akademi. Pengabdian macam apa yang cukup untuk mendorong seseorang untuk menukar hidupnya dengan orang lain? Apakah dia sangat mencintai akademi? Sama seperti dia menyukai penelitiannya. Tampaknya pria yang cukup tampan ini bukan banci. Keduanya berjalan kembali ke ruang tamu dalam barisan. Dengan menekan satu tombol, Mesya itu dilepas dan menghilang tanpa suara.
Tang Wulin tidak bisa mengatakan bagaimana dia melakukannya secara khusus terlepas dari kekuatan spiritualnya yang mengesankan. Ini bukan baju perang, tapi Misha. Itu menghilang seperti itu telah menyatu ke dalam tubuhnya. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Chapter 1655, The Mad Scientist. Kamu pasti sangat penasaran, bukan? Tidak apa-apa jika aku memberitahumu. Inti sumber sirkulasi positif itu telah ditanamkan ke dalam tubuh saya. Sebagai hasilnya, Misha, saya berbagi beberapa kesamaan dengan baju perang Anda. Hanya dengan melakukan ini maka itu sesuai keinginan saya, kata Ling Zichen dengan santai. Otot-otot di wajah Tang Wulin tanpa sadar mengejang sesaat. Dia tidak bisa menahannya karena wanita ini benar-benar gila. Dia telah mengalami kekuatan core circulation source positif sebelumnya. Kekuatan kasarnya saja tidak bisa menahan kemampuan ofensif sepasang tombak pendeknya. Dia benar-benar telah menanamkan semua inti energi besar ini ke dalam tubuhnya. Orang hanya bisa membayangkan hasilnya jika mereka menjadi tidak stabil. Wanita ini benar-benar tidak menghargai hidupnya. Silakan kunjungi dl.is.novel.com. Ling Zichen memutar matanya ke arahnya. Apa yang kamu lihat? Tidak apa-apa jika Anda ingin menganggap saya sebagai mesin. Penelitian jauh lebih penting daripada tubuh manusia. Jika saya bisa mengganti kekuatan hidup saya dengan inti sumber sirkulasi positif, saya mungkin bisa menjadi abadi dan hidup lebih lama dari Anda. Merasa sedikit tidak berdaya, Tang Wulin berkata, saya pikir Anda cukup cocok dengan tempat kami di sini. Menilai dari monstruositas murni, kau lebih kuat dari aku. Entah kenapa, dia mulai mengagumi wanita ini. Dia adalah seseorang yang cukup gila untuk memasukkan semua yang dia miliki ke dalam penelitian ilmiahnya. Apakah itu tidak mengaguminya? Tidak heran kedua limit Doulos terdengar sangat tidak berdaya ketika mereka mendiskusikannya. Apakah dia tidak menawarkan semua yang dia miliki untuk penelitian Tang Sekte? Karena kamu diizinkan untuk bergabung dengan misi. Apakah kamu punya saran yang bermanfaat untuk kami sekarang? Tang Wulin bertanya pada Ling Zichen. Ling Zichen mengangkat bahu dan berkata, ini sangat sederhana. Bawa aku ke surga abadi dan aku pasti punya cara untuk mengambilnya kembali. Namun, Anda harus menyerahkannya kepada saya untuk penelitian saya setelah diperoleh. Pembuluh darah di dahi Tang Wulin berdenyut sesaat. Aku bisa memberikannya kepadamu untuk penelitianmu jika kau bisa menjamin keamanannya. Ling Zichen berkata dengan sedikit tidak sabar. Baiklah, baiklah. Tidak perlu rewel. Apakah Anda benar-benar berpikir saya ingin mati? Saya masih ingin melakukan penelitian beberapa tahun lagi. Aku akan berhati-hati. Tang Wulin berkata. Baiklah kalau begitu. Anda dapat tinggal di akademi sementara itu. Saya akan meminta Anda untuk bergabung dengan operasi ketika kami selesai mengatur rencana. Jawab Ling Zichen. Namun, tatapannya membuat jelas bahwa dia sudah terganggu oleh hal lain. Tang Wulin tidak punya niat untuk mencari tahu apa yang ada di pikirannya. Logika orang gila tidak akan pernah sama dengan orang biasa. Bertahun-tahun yang lalu, gurunya Feng Wuyu dikenal sebagai orang tua gila. Namun, gurunya adalah orang yang sederhana dan biasa dibandingkan dengan tingkat kegilaan Ling Zichen. Jika dia punya pilihan, Tang Wulin tidak ingin menahannya di akademi karena Tuhan tahu kapan dia akan menyebabkan ledakan besar lainnya. Setelah mengalokasikan kamar untuk Ling Zichen dan akhirnya mengirim perempuan gila itu pergi, Tang Wulin merasa lega. Menghabiskan begitu banyak waktu dengannya lebih melelahkan daripada diledakkan berulang kali oleh musibah unsur. Tang Wulin masih tidak ragu bahwa tombak pendeknya benar-benar dilengkapi dengan kekuatan ledakan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Hanya saja dia tidak meledakkannya saat itu. Dia memutar nomor di komunikator jiwanya. Segera, panggilan itu dijawab dan dia mendengar suara Zhang Xin. Wulin, Yang Mulia, bagaimana segalanya di pihak Anda? Tanya Tang Wulin. Zhang Xin berbicara. Ini sangat normal. Semua hal dipertimbangkan. Situasinya sangat mirip dengan apa yang kami prediksi. Federasi telah mengusulkan agar Sekte Tang kita bergabung dalam perang secara langsung. Mereka ingin kita memasok senjata ke armada federal dengan harga lebih rendah. Kami juga diminta ikut serta dalam perang. Setidaknya kami berdua.
Mereka juga meminta agar Sekte Tang menyediakan setidaknya 300 Master Mesha. Setelah perang berakhir, aplikasi kita untuk mengembalikan reputasi kita akan dikabulkan. Cao Dezi sudah setuju. Mereka tidak akan membiarkan kita mencari tahu lokasi surga abadi. Tentu saja. Mereka menolak untuk memberitahu kami tentang detail spesifik operasi militer kali ini. Kami hanya diizinkan kembali untuk mempersiapkan tenaga kerja kami dan menunggu pemberitahuan tentang pertemuan tersebut. Tang Wulin berkata, mereka melakukan ini sebagai tindakan pencegahan terhadap kami. Apakah Anda berhasil menemukan petunjuk? Zhang Xin berkata, saya punya. Pada saat ini, saya pada dasarnya dapat mengkonfirmasi bahwa pasukan Dewa Laut akan bertugas memberikan surga abadi. Belum ada detail di lokasi spesifik, tetapi harus di kota Mingdu. Kami juga punya satelit rahasia sendiri. Kita dapat mendeteksi mobilisasi tentara skala besar sekaligus. Namun, kami berpikir bahwa Federasi mungkin dapat menggunakan beberapa metode rahasia untuk memberikan surga abadi. Bahkan, mungkin saja surga abadi tidak akan digunakan dan hanya dimaksudkan untuk melayani sebagai pengalih perhatian. Ini akan mempersulit operasi Anda karena kami kekurangan informasi terperinci. Tang Wulin tidak bisa membantu mengerutkan kening setelah mendengarkan kata-kata Zhang Xin. Itu benar-benar masalah terbesar yang ada. Tanpa kecerdasan yang tepat, bagaimana mereka bisa membentuk strategi untuk misi mereka? Apakah gadis kecil itu datang ke sisimu? Tanya Zhang Xin. Secara alami, Tang Wulin sangat menyadari siapa yang dirujuk Zhang Xin. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Yang Mulia, Anda benar-benar telah memberi saya satu kacang keras untuk retak. Ya, dia hanya orang gila. Selain itu, ini adalah kasus yang parah. Hahaha. Zhang Xin tidak bisa menahan tawa. Wulin, jangan lupa bahwa Anda adalah Master Sekte Tang Sekte. Kami sudah tua. Jadi Tang Sek akan membutuhkan dukungan Anda di masa depan. Gadis kecil Zichen sedikit gila. Tapi dia adalah pilar sejati dari Departemen Penelitian Tang Sek kami. Oh benar. Dia belum punya keturunan. Jika mau, Anda juga bisa membantunya. Saya percaya bahwa dia bersedia untuk mengambil gen Anda. Tang Wulin bingung. Seandainya Zhang Xin tidak menjadi senior, ia akan dikutuk dengan buruk. Yang Mulia, dia adalah bom waktu dalam bentuk manusia. Apakah kamu tidak khawatir tentang dia? Zhang Xin tiba-tiba diam. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata dengan suara yang dalam. Wulin, saya tahu bahwa Anda tidak memiliki kesan yang sangat baik padanya. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa Zichen adalah gadis yang baik. Dia memiliki hati yang baik dan dia suka penelitian. Apakah Anda pikir dia ingin seperti ini? Tidak juga. Ada beberapa masalah dengan pusat penelitian selama salah satu proyek. Setiap sumber sirkulasi positif inti mulai beresonansi satu sama lain dan tampaknya mereka akan meledak. Jika bencana seperti itu terjadi pada saat itu, kehilangan Tang Sekte kita bahkan akan melampaui bencana besar. Semua peneliti kami akan musnah. Tapi dia yang menghentikannya. Dia menggunakan tubuhnya untuk menanggung beban semua inti. Dia menghubungkan muatan bioelektriknya ke semua korsos sirkulasi positif. Iya, dia tidak lagi disebut manusia sekarang. Namun, Anda harus ingat bahwa keputusannya pada saat itu menyelamatkan ribuan peneliti ilmiah Tang Sek. Zichen adalah pemimpin sejati pusat penelitian ilmiah Tang Sek dan tidak ada orang lain. Di pusat penelitian kami, tingkat pengaruhnya, otoritas, rasa hormat dan dukungan dari orang lain telah melampaui kami. Segala sesuatu yang dia lakukan adalah untuk Sekte Tang. Ini adalah sesuatu yang harus dikatakan. Dia adalah pahlawan Tang Sekte. Kejutan yang membuat kulit kepalanya mati rasa memancar ke seluruh tubuhnya. Tang Wulin mengerutkan bibirnya tanpa sadar. Gambaran ilmuwan perempuan gila itu muncul di benaknya sekali lagi. Dia tidak akan pernah meragukan kata-kata Zhang Xin. Tentu saja, pada saat itu, tiba-tiba dia merasakan rasa malu yang muncul di hatinya. Dia adalah seorang gadis muda langsing di masa lalu. Setelah ditanamkan dengan core circulation source positif, sosoknya mengalami transformasi besar-besaran. Stimulasi muatan bioelektriknya sangat memengaruhi dirinya. Menurut perhitungan kami, sangat mungkin bahwa dia tidak akan hidup melewati usia 50.
Ini karena terlalu banyak kekuatan hidupnya dikonsumsi selama proses menyatu dengan kor sirkulasi positif. Pada titik ini, kata-kata Zhang Xin dipenuhi dengan simpati dan belas kasihan. Tang Wulin bertanya, bisakah kekuatan hidup diisi kembali? Pohon kehidupan kuno bisa bersambung.